Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ivan Rosanova. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama ada BBRI direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 5.000 resisten hingga 5.600. Kemudian juga ada Astra Internasional supportnya di 6.100 resisten hingga 6.500. Kemudian juga ada MDKA juga buy on weakness di 2850 resisten hingga ke 3.400. Sementara MAPI lebih ke arah trading buy ini, supportnya di 1.800 resisten hingga ke 2.000. BBRI, Astra Internasional, MDKA dan juga MAPI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ivan Rosanova, teknikal analis Bina Arta Sekuritas. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada perubahan tidak Pak masing-masing per sahamnya mengingat indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam dan juga posisi saham-saham yang Anda rekomendasikan juga rata-rata hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Ivan. Untuk BBRI terlebih dahulu Pak. Oke, untuk BBRI memang saya berikan level supportnya di 5.050. Ini adalah support terdekat sehingga diperkirakan memang masih ada potensi untuk rebound selama tidak menembus level tersebut. Namun jika ternyata level ini juga break ke bawah, nanti akan ada level 4890 sebagai support kedua, sehingga nanti bisa juga dicatat sebagai dua level support yang bisa diperhatikan untuk melakukan akumulasi secara bertahap. Kira-kira seperti itu. Untuk jangka pendeknya memang support 5.050 jika masih menahan koreksi yang mulai kembali terjadi di hari ini, itu akan membuka peluang untuk kembali rebound ke arah 5.400 kemudian hingga ke 5.600. Baik, untuk BBRI supportnya di 5.000, resisten tadi di 5.600, tapi ada beberapa support yang bisa diperhatikan 5.050 tadi, kemudian ada beberapa support kedua tadi juga disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Astra Internasional. Pak Ivan, di mana di penutupan sesi kedua hari ini Astra juga bergerak di zona merah, tapi pelemahannya agak lebih sedikit terbatas jika dibandingkan dengan saham-saham big cap lainnya. 6.200 melemah di 0,80% ini. Analisisnya untuk ASI sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke, di tengah koreksi yang terjadi ini ASI ini masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi. Ada support terdekat memang di level 6.100, tapi jika level ini ternyata ditembus, misalnya terjadi koreksi yang agresif, bisa dipersiapkan untuk melakukan buyback kembali atau akumulasi kembali di level 5.900 sebagai antisipasi worst case skenario Astra melanjutkan koreksi ke target idealnya. Untuk target ideal memang di 5.900 seperti itu. Sementara untuk target koreksi moderat saya berikan di level 6.100. Dan potensi penguatan karena ada gap di kisaran 6.500, maka ini akan menjadi target yang bisa diperhatikan bagi investor yang masuk di saham Astra. Kira-kira seperti itu. Baik, penutupan sesi kedua hari ini Astra ditutup di level 6.200. Secara intraday-nya tadi sempat menyentuh level tertinggi di 6.300, melemah di 0,80%. Level penutupan hari ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga untuk MDKA, juga direkomendasikan buy on weakness. Analisisnya Pak Ivan untuk MDKA. Oke, untuk MDKA saya rasa memang inline ya dengan pergerakan harga komoditas yang diproduksinya yaitu emas, dan saya melihat ada potensi rebound di hari ini. Untuk harga emas sendiri sudah mulai ada indikasi penguatan di kisaran sempat turun ke 19.10-an, tapi ada penguatan. Dan untuk MDKA sendiri diperkirakan juga ada potensi untuk ikut mengalami rebound ya, di mana level support bottoming itu sebelumnya di 2850, sehingga level ini menjadi supportnya sebagai batas risiko. Kemudian jika masih bertahan dan rebound, itu target terdekat ada di level 3.200
berikutnya adalah di 3.400 seperti yang saya sampaikan. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini melemah cukup dalam Pak Ivan di 3,54% dan ditutup di level 3.000. Apakah support yang sudah Anda sebutkan tadi di 2.800 masih dipertahankan Pak atau mungkin ada support kedua untuk MDKA? Untuk support saya masih di 2850, tapi worst case kalau seandainya ini jebol nanti lebih baik akan kalau kita menunggu di kisaran 2.600-an sekalian gitu. Jadi untuk saat ini bisa spekulatif dulu untuk melihat jika ternyata ada potensi double bottom di situ 2850 masih bertahan, maka ada potensi rebound. Tetapi jika kemudian ditembus dengan volume yang tinggi artinya terjadi aksi jual yang agresif, maka sebaiknya untuk masuk lagi menunggu di 2.600 atau kalau belum sampai di level tersebut sudah mulai ada indikasi pembalikan dari struktur dari bearish ke bullish, maka kita bisa mulai cicil beli nanti. Oke. Baik, terakhir saham pilihan ada MAPI dari retail ini, tapi rekomendasinya berbeda, lebih ke arah trading buy. MAPI juga cukup tangguh hari ini, ditutup menguat di 1,93% di 18.50. Analisis Anda untuk MAPI? Oke, untuk MAPI sebetulnya momentumnya sudah mulai masuk ke bearish, tetapi untuk jangka pendek karena ada peluang untuk rebound, struktur lower time frame-nya ini ada potensi ke 2000, ke level 2000, sehingga saya rekomendasikan untuk trading buy dengan level support sebagai stop loss-nya adalah di 1.800. Jadi ini untuk lebih ke jangka pendek saja. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBRI, Astra International, MDKA, dan juga ada MAPI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk dan kami akan segera kembali dan tetaplah bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali. Hari ini cukup banyak pertanyaan masuk, terutama menanyakan saham-saham yang hari ini memang mengalami koreksi yang cukup dalam. Yang pertama, saya akan coba ulas pertanyaan untuk Tekim, Pak. Sudah ambil posisi di 9.500, apakah harga sekarang bisa tambah beli lagi? Maksudnya di tengah pelemahan yang terjadi. Mohon saran support dan resistennya. Tampaknya ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Begitu juga saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Silakan Pak Ivan untuk Tekim, Pak, dengan pelemahan yang terjadi 9.500, artinya ini masih profit dengan posisi penutupan hari ini. Pelemahan yang terjadi bisa dimanfaatkan untuk tambah beli tidak, Pak? Oke, kalau untuk tambah beli itu sebaiknya bisa di-split ke dua posisi. Saya melihat ada support terdekat di 9.200, berikutnya di 8.900. Nah, jika memang dirasa profit yang sudah diperoleh karena masih floating sekitar Rp300 profit seperti itu ya. Jika dirasa masih sudah cukup, mungkin bisa dikurangi sebagian untuk buyback kembali di dua level support tersebut. Tetapi jika memang posisinya masih sedikit dan masih perlu menambah lebih banyak, mungkin bisa dipertimbangkan level 8.900 dan 9.200 dengan level stop loss di angka 8.500, karena kalau turun di bawah level ini maka momentumnya sudah berubah, sudah kehilangan momentum bullish untuk kemudian cenderung ke arah bearish, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham BBCA, Pak, support dan resisten berapa di tengah koreksi hari ini di 8950? Oke, untuk BBCA closing masih tepat di level fraktal 8950, tetapi kalau besok ini break terdekat di 8.800, kemudian 8.700, dan perlu dicatat ada juga gap di 8.500, sehingga alangkah baiknya jika bisa melakukan cicil beli di 3 level ini secara bertahap. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya menanyakan saham ESA, Pak Ivan. Kali ini datang pertanyaan dari Ensu dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ambil posisi sudah profit sebenarnya, Pak, di 670, tapi hari ini melemah di 3,90 di 740. Oke, kalau besok tidak ada tekanan jual yang kembali terjadi, artinya karena hari ini kebetulan memang ESA ini sudah tertahan oleh garis moving average
dan juga ada support FIBO di situ di level 715 hingga ada peluang untuk rebound. Tetapi kalau ternyata turun, perlu diperhatikan level support berikutnya yaitu ada di angka 685. Oke. Gitu. Kalau level 685 break juga, maka arah support berikutnya 645. Sehingga nanti silakan bisa disesuaikan strateginya seperti apa, apakah untuk menambah posisi ataukah untuk mengurangi dan kemudian buyback kembali di bawah gitu kira-kira. Selanjutnya menanyakan saham energi, Pak Ivan, kali ini datang dari Valeska dari Jakarta. Sudah ambil posisi Pak di 260, cicil beli, buyback dan trennya seperti apa dengan koreksi dalam hari ini di 270. Masih profit juga sebenarnya walaupun sudah tipis ini Pak, ambil posisi di 260 untuk energi. Kalau menurut saya, bisa mengurangi posisi ya untuk energi karena secara momentum juga masih ada potensi rawan terkoreksi. Level support 258 ini kalau di break ke bawah, berikutnya target koreksi ke arah 246. Oke. Kalau selama masih di atas 246, kalau memang masih belinya sebagian, masih mau nambah, bisa di 246. Baik. Dengan level stop loss itu nanti bisa diberikan di angka 240, kira-kira seperti itu. Selanjutnya menanyakan saham BUMN Karya, Pak Ivan, ada Adi, sudah ambil posisi di 500, di cut loss atau di hold ini? Pertanyaan dari Clay yang ada di Bandung. Dengan pelemahan yang terjadi cukup dalam hari ini, Pak, nyangkut di 500? 500 ya? Ya. Oke, untuk Adikarya best case ia masih bisa mengalami konsolidasi dengan level support terdekat di kisaran 460. Ini kalau kira-kira posisi terlalu banyak bisa dikurangi terlebih dahulu. Nanti 460 mulai cicil sedikit, kemudian bisa lebih berani masuk lagi di kisaran harga 440. Ini juga sekaligus menjadi supportnya. Selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau. Ini menanyakan saham Gosco, Pak. GZCO ke depan setelah kenaikan signifikan. Hari ini koreksi cukup dalam di atas 8%. Penutupan hari ini apakah merupakan support baru atau seperti apa untuk GZCO, Pak? Di 103 penutupan hari ini melemah di 8,04%. Ya, dari rentang kenaikannya maka bisa dilihat untuk support FIBO-nya itu terdekat di 101. Kalau masih bertahan besok di atas level ini, maka bisa diharapkan untuk kembali rebound menguat. Tetapi kalau mulai ada tekanan di bawah level 101, itu level support berikutnya 96. Kalau 96 pun ditembus, maka bisa kembali ke rentang konsolidasi di 90 hingga 95. Kira-kira itu untuk Gosco ya. Level resisten 118 hari ini menahan penguatan, dan jika best case kalau misalnya masih bisa menguat, maka di atas 118 ada resisten di 130. Jawaban untuk Bapak Wijang dari Riau untuk Gosco, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Waktu kita cukup terbatas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, namun waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Ivan, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Ivan Rosanova, teknikal analis dari Bina Arta Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.